Sebuah minibus terekam kamera dashboard polisi yang melintas saat menabrak sepeda motor di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Bukannya berhenti, minibus tersebut malah kabur dan menabrak angkot. Polisi yang merekam kejadian langsung melakukan pengejaran. Tolong bang, ke kiri bang, ke kiri bang, kiri bang, kiri bang. Minibus berhenti setelah dikebong warga dan pengemudi ojol yang turut mengejarnya. Warga yang kesal merusak minibus bahkan berusaha menghakimi pengemudi dan penumpang minibus. Keduanya selamat setelah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Pematang Siantar untuk diperiksa serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah truk pendingin terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Lembah Anai, Kelurahan Silaing, bawah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas gabungan dibantu relawan datang ke lokasi untuk mengevakuasi truk. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek parah. Sebelum terjun ke jurang, truk menghantam pembatas jalan hingga rusak. Kecelakaan diduga akibat truk mengalami remblong saat melintasi kawasan Lembah Anai yang memiliki turunan tajam dan menikung. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 4 jam. Petugas terpaksa memotong bagian truk untuk mengevakuasi kedua korban. Akibat kecelakaan ini, kernet truk tewas terjepit, sementara sopir luka parah. Kakinya bang? Kaki. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nata. Pagi juga Yasmin. Indonesia nampaknya saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, terutama karena sejumlah peristiwa yang saat ini tengah terjadi yang masih menjadi sorotan publik juga terkait dengan gempa di Nusa Tenggara Timur dan juga kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik khususnya di wilayah Kalimantan. Ya, kasus ini pun semakin diperburuk karena memang untuk kabut asap sendiri ini semakin tebal sehingga mengganggu kesehatan dari masyarakat yang ada di sana. Bahkan kabarnya asap ini sudah sampai dengan Malaysia. Nah, ya, berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara terungkap untuk di wilayah Kalimantan Tengah saja, indeks udara sebesar 291 dan asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan Indonesia. Ini tadi seperti yang Nata katakan, ini mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam ya. Ya, tentunya ini bisa menjadi perhatian juga bagi pemerintah. Karena apa, Yasmin, ini setiap tahun akan selalu terjadi kebakaran hutan, terutama di Kalimantan. Apakah memang ada, tapi ada juga yang mengatakan bahwa memang ada bilang sengaja dibakar awalnya untuk pembukaan lahan. Tapi ada juga yang bilang memang karena cuaca panas ditambah lagi dengan mungkin ada percikan pergesekan sehingga menimbulkan percikan api, ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang, ini memicu terjadinya kebakaran hutan. Tapi ya dibalik itu semua harus pemerintah ini riset, berinovasi ya untuk juga melakukan pencegahan. Betul. Bagaimana sih mitigasinya seperti apa? Kita harapkan semoga ada tindak lanjut secepat mungkin ya dari pemerintah. Kita lihat di media sosial saat ini begitu banyak sekali video-video yang disampaikan langsung oleh masyarakat di sana terkait kondisi di sana yang begitu memprihatinkan. Kita harap tentunya pemerintah segera bertindak cepat untuk menangani kasus ini. Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih lengkap dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Truk tabrak 4 kendaraan di Jalan Raya Puncak Cipanas, Jawa Barat, 4 orang tewas. Ratusan sekolah di Sarawak, Malaysia ditutup akibat asap kebakaran hutan di Kalimantan.
Pencarian ijazah Gibran, Denny Indrayana menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Kita awal informasi Sindo Today hari ini, pemirsa. 2 kelompok warga di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat sore terlibat tawuran. Ya, akibat tawuran, perjalanan KRL komuter lain relasi Jakarta Bogor mengalami gangguan. Aksi tawuran 2 kelompok warga terjadi di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, bambu, hingga senjata tajam. Menurut salah satu ketua RT setempat, tak ada yang tahu pasti penyebab tawuran, namun diduga lantaran ada serangan petasan saat beberapa warga tengah duduk di sekitar rumah. Lokasi tawuran yang berada persis di samping rel membuat aktivitas perjalanan KRL Jakarta Bogor ikut terganggu. Kalau dari laporan warga ya, aku dikirimin video, ibu-ibu di ujung sana lagi pada duduk-duduk katanya dilemparin petasan. Nah makanya jadi pecah lah nih warga. Semua terganggu ya karena semua warga ke dalam rel untuk ini jadinya otomatis perjalanan kereta jadinya terganggu. Saat ini petugas kepolisian sudah berada di lokasi dan perjalanan KRL yang sempat tersendat kini sudah kembali berjalan normal. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku balap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, polisi menangkap 2 remaja usai terjatuh akibat menabrak rekannya saat kabur. Polisi bubarkan puluhan motor konvoi yang hendak balap liar dan menutup jalan Lanto Daeng, Pesawang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang melihat kedatangan petugas kocar-kacir menyelamatkan diri. Dua remaja yang diduga pelaku balap liar ditangkap polisi usai terjatuh akibat menabrak motor rekannya saat kabur. Keduanya dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan, para remaja ini diketahui telah konvoi dengan puluhan motor di beberapa wilayah di Kota Makassar sebelum dijaring polisi. Warga mengaku resah akibat ulah remaja ini. Mereka tidak hanya balap liar, namun juga kerap menyerang ke permukiman warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar warga dengan ratusan massa dari perguruan silat terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 2 warga tewas. Bentrokan antara warga dengan ratusan massa yang konvoi terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan massa yang mengendarai motor melakukan konvoi di jalanan Kabupaten Jombang usai menghadiri sebuah acara di Tambak Beras, Jombang. Namun saat perjalanan pulang, ratusan massa terlibat bentrok dengan warga. 2 orang peserta dilaporkan tewas, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Korban yang mengalami luka saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jombang. Bahkan salah satunya yang bernama Heru alami pendarahan di otak. Heru diyakini bukan sebagai anggota perguruan silat, dirinya hanya sebagai juru parkir. Sebelumnya tim kepolisian dari Polres Jombang telah membuat kesepakatan dengan panitia acara bahwa peserta yang hadir harus menggunakan mobil dari panitia. Namun bentrokan ini tidak terhentikan akibat peserta undangan yang tidak resmi tetap melakukan konvoi menggunakan sepeda motor. Hingga kini belum dapat dipastikan siapa yang akan bertanggung jawab atas kondisi dan biaya pengobatan para korban. Pihak kepolisian dari Polres Jombang terus menyelidiki dan menindak tegas pihak yang bersalah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 rumah terbakar di kawasan padat penduduk di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang merambat ke rumah lainnya. Kebakaran menghanguskan 3 rumah di pemukiman padat penduduk di Kampung Bojong Kuring, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Api diduga berasal dari sebuah rumah akibat korsleting listrik. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api membesar dan merembet ke 2 rumah di sebelahnya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran akses sempit menuju lokasi. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas dan warga memanfaatkan air dari kolam pemancingan. Tidak ada korban jiwa, sementara itu pemilik rumah terpaksa mengungsi di rumah kerabatnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah ludes terbakar di Semarang, Jawa Tengah. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Sebuah rumah di Perum Korpri, Semarang terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan menghanguskan bangunan tersebut. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas mengerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran bermula dari adanya dentuman suara keras, kemudian api menjambar kasur. Diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk terbakar di Tulung Agung, Jawa Timur. Api diduga muncul dari bagian belakang truk yang menyambar, muatannya 4,6 ton getah pinus. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar truk bermuatan getah pinus seberat 4,6 ton di Tulung Agung, Jawa Timur. Muatan truk yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran bermula saat truk milik perhutani yang membawa ini melaju dari Kediri menuju pabrik pengolahan di Trenggalek. Sesampai di lokasi, muncul percikan di bagian belakang truk, menyambar plastik penutup muatan hingga merembet ke getah pinus. Tidak ada korban jiwa, sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Kerugian material diperkirakan mencapai 225 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hilang kendali truk tabrak 4 kendaraan di Jalan Raya Puncak Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Ya, akibat kecelakaan ini 4 orang tewas, 8 orang lainnya mengalami luka berat. Mobilnya terbalik. Korbannya meninggal dunia. Warga merekam setelah sebuah truk bermuatan perabot rumah tangga menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas terjepit bodi kendaraan. Sementara 8 orang lainnya luka berat. Kerasnya hantaman hingga membuat truk terguling dan kendaraan yang ditabrak ringsek. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kecelakaan diduga akibat truk remblong dan hilang kendali hingga menabrak 1 minibus dari arah berlawanan. Kemudian menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor yang ada di depannya. Dari kecelakaan ini yaitu
kendaraan truk Isuzu yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat turunan panjang terlibat kecelakaan dengan Suzuki R3, kemudian lanjut dengan 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan Avanza. Hingga kini, 7 korban luka dirawat di RSUD Cimacan. Dan 1 korban lainnya dirujuk ke RSUD lainnya. Polisi masih selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah terbakar usai menabrak belakang kendaraan truk kontainer di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur. Ya, 2 orang penumpang mobil dilaporkan tewas. Tuh, api besar, demikian. Yang bisa disampaikan. Minggu 224. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur, Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Tanjung Priuk melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, mobil menabrak bagian belakang truk trailer lalu oleng dan terbakar. Sopir beserta penumpang yang masih berada di dalam mobil terbakar. Petugas harus memotong pintu mobil untuk mengeluarkan jasad korban. Usai dievakuasi, kedua jasad tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kejadian mobil Mercy terbakar. Mobilnya melaju dari arah mana ke mana? Mobilnya dari arah Jakarta Utara, Tanjung Priuk arah ke Jagorawi, Bogor. Itu dia tunggal atau sempat nabrak mobil lain? Ada kontainer, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita belum bisa minta keterangan dari supir kontainernya juga. Karena 2 korban di dalam Mercy sudah tidak ada. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar narkoba tertangkap basah petugas Sat Narkoba saat akan transaksi dengan modus tempel di pinggir Jalan Bayangkara, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saat digeledah petugas menemukan belasan paket sabu yang sudah dikemas dalam bungkus paket kecil. Seorang pengedar narkoba berinisial EMZ tidak berkutik saat disergap tim buser Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota. Pelaku tertangkap basah saat akan melakukan transaksi dengan modus menempel atau meletakkan narkoba jenis sabu di Jalan Bayangkara, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah, petugas menemukan belasan paket narkotika jenis sabu siap edar yang dikemas dalam bungkus kertas berukuran kecil. Sebelum diringkus, pelaku terlebih dahulu diintai petugas. Tidak berhenti di situ, petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Di rumah pelaku yang berada di wilayah Baros, petugas kembali mendapati paket sabu siap edar serta 1 bungkus sabu yang disimpan dalam plastik bening berukuran sedang. Pelaku bersama sejumlah barang bukti lainnya kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bruto kurang lebih 5,06 gram. Ya, Bang, itu kan di rumahnya atau di mana itu kan banyak paket-paket itu, Bang? Pertama diamankan di pinggir jalan, waktu akan menempel kita kembangkan ke rumahnya. Berapa BB-nya, Bang, yang di rumahnya? BB yang di rumahnya 19 paket. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan BNN RI, BNNMP Kepri, Bea Cukai Batam, dan Polda Kepri mengamankan kapal berbendera Tanzania di perairan utara Karimun, Kepulauan Riau. Ya, kapal yang diawaki 10 warga Myanmar ini diduga membawa narkoba jenis sabu cair. Thank you. Belakang tadi. Penangkapan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania di perairan utara Karimun menjadi hasil patroli intensif tim gabungan.
10 kru warga Myanmar ditangkap untuk menjalani pemeriksaan. Di dalam palka, petugas menemukan ratusan drum yang diduga berisi sabu cair sebanyak 2,6 ton serta ratusan karton rokok tanpa pita cukai. Dirjen Bea dan Cukai Lejen Jaka Budi Utama menyebut kapal tersebut sudah masuk radar petugas berdasarkan informasi intelijen. Penangkapan ini diduga berkaitan dengan jaringan yang sebelumnya membawa 1,3 ton ketamin yang diungkap di perairan Pulau Brakit, Bintan. Kemungkinan, ya bukan kemungkinan, tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama. Karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Hingga kini petugas masih memeriksa seluruh kru kapal. Petugas juga mendalami kemungkinan adanya kapal lain yang membawa narkotika dalam jumlah besar menuju Indonesia. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk ke seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di Surabaya, Jawa Timur. Ya, meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi cekcok dengan seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di kawasan Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan Eri Cahyadi sempat tersulut emosi dan ngamuk karena warga tersebut ngotot jika pemilihan sampah tersebut sah dan sesuai aturan serta mengancam akan membawa permasalahannya ke hukum. Pak, masukkan pidana dia. Sudah semua berhenti. Meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia membersihkan serta menghentikan pemilahan sampah liar miliknya. Apa yang menimbulkan masalah, maka tidak bisa, harus ditarik. Dan di situ akhirnya mengatakan ini tanah. Setelah saya sampaikan ini terkait pidana kalau sampah, ternyata dia mengatakan bahwa saya selesaikan dalam 1 hari selesai. Wah, ya saya mohon maaf, namanya manusia ya langsung saya bilang, wah kalau begitu selesaikan, kalau tidak saya masukkan penjara. Penertiban pemilahan sampah liar ini berawal dari laporan warga yang menyebut adanya pencemaran bau maupun udara akibat aktivitas tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hari ke-7 gempa NTT, tim SAR gabungan evakuasi udara 2 korban kritis di Manggarai Timur. Ya, kedua korban dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo guna mendapatkan penanganan medis yang intensif. Memasuki hari ke-6 penanganan bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, kantor SAR Maumere bersama potensi SAR terus mengintensifkan upaya tanggap darurat bagi korban yang membutuhkan penanganan segera. Dalam misi kemanusiaan, evakuasi medis menggunakan helikopter Dolphin Basarnas menuju wilayah terdampak di Kabupaten Manggarai Timur. 2 warga kritis akibat cedera berat pasca gempa diterbangkan menuju Bandara Komodo dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Pratama Komodo, Labuan Bajo. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seorang korban laki-laki berusia 81 tahun mengalami dugaan cedera tulang belakang. Sementara seorang korban lainnya, perempuan berusia 71 tahun, mengalami dugaan patah tulang dasar tengkorak. Dari korban yang akan kita bawa ke RSUD Komodo. Jadi 2 sorte ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan. Selain melaksanakan evakuasi medis, helikopter Basarnas juga mendistribusikan bantuan kepresidenan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, hingga 21 Agustus 2026 jumlah korban tewas gempa NTT mencapai 83 orang. Ya, sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Korban tewas tercatat ada 83 orang, kemudian korban luka-luka ada 986 orang. Pengungsi mencapai 110.785 orang. Ya, sementara itu untuk rumah rusak tercatat ada sebanyak 44.946 unit. Pemirsa, takut gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Ya, mirisnya mereka hidup di kebun tanpa adanya bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini korban gempa Nusa Tenggara Timur, ada rekan kami Ahmad Muharlin di Kecamatan Aisesa, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dan Juan Guardiola di Posko Aju 1 Labuan Bajo. Kita ke rekan Muharlin terlebih dahulu. Pemirsa, selamat pagi Muharlin. Bagaimana kondisi pengungsian hari ini? Apakah bantuan sudah mulai diterima oleh masyarakat? Iya, baik, selamat pagi Priska dan juga pemirsa. Untuk update kondisi terkini terkait dengan pengungsi yang berada di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di lapangan Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, di mana untuk pengungsi sendiri mereka masih menetap begitu di tenda-tenda pengungsian yang ada di Kabupaten Nagekeo. Itu ada sebanyak 70 tenda pengungsian, salah satunya di lapangan Polsek Nagekeo ini sendiri. Bisa kita lihat ini ada merupakan posko pengungsian utama yang dihuni oleh 1.600 pengungsi, yang mana untuk pengungsi di sini mereka kebanyakan yang berada jauh dari lokasi pengungsian ini sendiri. Terus kemudian mereka ini yang rumahnya juga memang terdampak cukup parah dari gempa yang terjadi kemarin. Di pengungsian ini untuk fasilitas lumayan lengkap begitu, di mana ada tenda dapur umum, kemudian ada tenda posko keamanan, dan juga ada water treatment, kemudian juga ada toilet untuk keperluan mandi dan air. Selain itu juga warga di sini kemarin ada sempat dikunjungi oleh Kapolda NTT, yang mana Kapolda NTT datang langsung menemui warga, kemudian berbaur dengan warga khususnya anak-anak dan memberikan sejumlah bingkisan untuk anak-anak dan memberikan sejumlah bantuan untuk pengungsi di sini berupa makanan, pakaian, dan juga kebutuhan logistik lainnya. Selain pengungsi yang ada di sini, khususnya di Kabupaten Nagekeo ini sendiri, Priska dan juga pemirsa, kebanyakan warga memilih untuk mengungsi secara mandiri dengan mendirikan tenda di depan rumahnya karena mereka tidak ingin
bergabung begitu ke pos-pos pengungsian yang telah disediakan, mereka lebih memilih untuk tinggal dan membangun tenda di depan halaman rumahnya karena mereka khawatir. Yang pertama, mereka ini masih trauma dan juga ketakutan atas gempa yang masih sering terjadi setiap harinya. Bahkan kami pun masih merasakan begitu dengan gempa yang terjadi pada dini hari hingga pagi hari dengan getaran yang cukup besar dan sangat terasa begitu. Dan juga faktor lain ini mereka faktor keamanan. Jika mereka meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman atau ke tempat-tempat pengungsian, mereka khawatir rumahnya mereka ini akan didatangi oleh pencuri, dan itu salah satunya yang membuat mereka lebih memilih bertahan di tenda-tenda mandiri yang mereka buat sendiri. Dan terkait bantuan, untuk bantuan di posko utama ini memang bantuan masih terus mengalir. Kebutuhan pokok, kebutuhan makan, kebutuhan logistik ini masih dirasa sangat mencukupi. Tapi untuk sebagian warga khususnya yang berada di tenda-tenda mandiri ini mereka sangat membutuhkan bantuan, terlebih bantuan untuk kebutuhan bayi dan lansia seperti popok bayi, kemudian susu, kemudian alas tidur dan juga selimut, karena mengingat malam harinya di Kabupaten Nageko ini cuaca cukup dingin. Sekian yang bisa kami sampaikan, Priska dan Nata. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin. Sekarang kita ke rekan Juan yang ada di posko Aju 1 Labuan Bajo. Baik, bagaimana distribusi bantuan di sana? Apakah ada kesulitan dalam penyaluran bantuan? Silakan Juan. Ya, selamat pagi Nata dan juga Yasmin. Saat ini saya sedang berada di posko Aju 1 Labuan Bajo, tepatnya ada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan di sini menjadi pusat bantuan logistik yang dipusatkan di kawasan ini. Kemudian nantinya akan didistribusikan di wilayah-wilayah seperti Ngada, Ende, kemudian juga ada Reo, desa-desa yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan saya akan menunjukkan ada apa saja di sini. Di sini sudah ada sejumlah peti yang berisikan tenda, mulai dari meliputi pipa penghubung, pipa landasan, pipa lengkung, kemudian ada palu dan pasak. Dan saya akan mengajak lebih dalam lagi ada apa saja di sini yang telah disiapkan di kawasan posko Aju 1 ini. Di sini sudah ada berbagai logistik yang disiapkan ya, mulai dari di sini ada kotak yang berisikan makanan, kemudian ada pakaian, ada handuk, kemudian juga ada peralatan mandi yang ini juga nantinya akan dibagikan kepada warga terdampak di tempat-tempat atau daerah yang memiliki kebutuhan mendesak tentunya yang menjadi prioritas mereka. Kemudian selain daripada kotak-kotak ini, di dalam sana sudah ada bantuan juga, mulai dari ada kasur, kemudian ada selimut, dan untuk peralatan untuk tidur dan kebutuhan pribadi ya. Dan di sini masih ada bantuan dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa saja isinya. Di sini ada isi gula, kemudian ada beras, kemudian ada teh dan susu. Nah, ini nantinya juga akan didistribusikan kepada warga yang terdampak, khususnya di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau atau terisolir. Nah, di kawasan posko Aju 1 ini nantinya ada dua cara untuk membagikan kepada warga terdampak. Mulai dari jalur darat menggunakan dump truck yang sudah tersedia di kawasan posko Aju 1 ini, sehingga logistik bantuan ini akan dibawa menggunakan jalur darat, menggunakan dump truck. Nah, cara kedua adalah menggunakan helikopter yang kemarin juga kebetulan kami sudah mengikuti kegiatannya. Dari posko Aju 1 ini bantuan dibawa ke Bandara Komodo yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sini, kemudian diangkut menggunakan helikopter yang telah disediakan, dan helikopter tersebut menjangkau daerah-daerah yang terisolir yang sulit untuk ditempuh menggunakan jalur darat. Dan nantinya helikopter akan landing, kemudian dibantu oleh pasukan TNI AU yang akan membagikan bantuan ini kepada warga-warga yang ada di situ. Dan terkait dengan kesulitan sendiri, memang ada berbagai tantangan di medan, khususnya di jalur darat ya, karena memang jalan
ada berbagai titik yang jalannya sulit untuk dilintasi. Sehingga tadi kami sampaikan bantuan juga bisa didistribusikan menggunakan helikopter yang telah disediakan baik oleh TNI AU, kemudian ada juga diperbantukan oleh Kopasgat. Demikian Nata dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Juan Guardiola melaporkan langsung dari Labuan Bajo, NTT. Kemudian juga sebelumnya ada rekan Ahmad Muhardin dari Nagekyo NTT. Selamat bertugas kembali dan salam sehat rekan-rekan. Api besar, demikian yang bisa disampaikan. Minggu 224. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400 Jakarta Timur Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Tanjung Priuk melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, mobil menabrak bagian belakang truk trailer lalu oleng dan terbakar. Sopir beserta penumpang yang masih berada di dalam mobil terbakar. Petugas harus memotong pintu mobil untuk mengeluarkan jasad korban. Usai dievakuasi, kedua jasad tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kejadian mobil Mercy terbakar. Mobilnya melaju dari arah mana ke mana? Mobilnya dari arah Jakarta Utara, Tanjung Priuk arah ke Jagorawi, Bogor. Itu dia tunggal atau sempat nabrak mobil lain? Ada kontainer, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita belum bisa minta keterangan dari supir kontainernya juga. Karena 2 korban di dalam Mercy sudah tidak ada. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya, baik, terima kasih rekan Nata dan juga Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Aniza dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang. Masih terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Selawi yang akan mengarah ke Semarang ataupun Tegal Kota. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dari kawasan Jawa Tengah kita beralih ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di kawasan JPU Korlantas Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto, situasi arus lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya di jalur arteri. Namun pada pagi hari ini di arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi masih terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Masih di kawasan Jakarta Selatan, berikutnya kita akan bergeser ke kawasan JPU Kuningan. Arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng pagi hari ini terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arus kendaraan dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang ataupun Pancoran. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas dan selalu berkonsentrasi saat berkendara guna tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Dan untuk yang terakhir kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang untuk pagi hari ini memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Kami himbau untuk selalu berhati-hati dan juga untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak
sebanyak 253 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari data tersebut, 77% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, khususnya bagi Anda pengendara roda 2, untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan untuk selalu tertib berlalu lintas, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, masa dari pegiat aktivis lingkungan hidup menggelar unjuk rasa di gedung Kejaksaan Agung pada hari Jumat siang. Ya, mereka menutup jalan sebagai bentuk kekecewaan terkait dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Pemirsa, saat menggelar aksi, masa membawa poster besar bertuliskan Adeli Sukanto Tanoto. Unjuk rasa digelar terkait dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Kejagung telah menetapkan 2 ASN di Dirjen Pajak sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Kasus tersebut berkaitan dengan ekspor bubur kertas oleh PT TPL ke perusahaan afiliasinya pada 2008 hingga 2025. Pemirsa, Kejagung terus mendalami dugaan korupsi terkait dengan transfer pricing PT Toba Pulp Lestari dengan memeriksa sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan diarahkan pada aspek perizinan dan juga asal-usul kayu yang menjadi bahan baku produksi, termasuk kewajiban perpajakannya. Pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan pemeriksaan sejumlah pegawai Kementerian Kehutanan dilakukan untuk mendalami aspek perizinan serta asal-usul kayu yang menjadi bahan baku PT Toba Pulp Lestari. Penyidik juga mendalami kewajiban perpajakan serta keterkaitannya dengan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Memang kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dari kemarin 5 kalau tidak salah dari Kehutanan, dan hari ini juga ada pemeriksaan terhadap pegawai dari Kehutanan kurang lebih 4. Jadi sudah kurang lebih 9. Terkait dengan transfer pricing ini karena PT TPL ini kan produknya pulp. Pulp ini kan kayu bahan bakunya. Ketika bicara kayu kan bahan bakunya dari mana? Dari hutan kan. Maka dalam hal ini penyidik tipikor Gedung Undar memastikan apakah perolehan kayu-kayu yang menjadi itu berasal ada izinnya enggak atau ilegal. Apabila izin ada resmi berarti ada pajaknya. Kalau ilegal berarti tindak pidana. Pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Kamis kemarin. Salah satu yang terjaring adalah Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik. Pemirsa, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam rangkaian operasi senyap tersebut pihaknya total menangkap 14 orang. OTT ini terkait dugaan kasus suap atau gratifikasi proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Dalam operasi senyap tersebut turut diamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang. 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut,
7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Dalam sidang, Hakim menyatakan gugatan Tifa gugur demi hukum. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad menyatakan seharusnya Dr. Tifa melakukan perlawanan atas pelimpahan kembali dakwaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pertimbangan hakim ketika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka status Dr. Tifa sudah terdakwa, sehingga Tifa tidak lagi memiliki kedudukan hukum mengajukan pra-peradilan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya. Dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya, bersama dengan kesaksian para saksi, ada Charles maupun para ahli ya, di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya, bahwa pada minggu ini ya, tanggal 18 Agustus 2026, kami juga sudah mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya. Pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya. Sementara itu, Dr. Tifa akan kembali mengajukan pra-peradilan yang kedua terkait dugaan pasal selundupan yang tidak ada relevansinya dengan kasusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dr. Tifa menegaskan akan mengajukan pra-peradilan kedua usai hakim menolak pra-peradilannya. Dr. Tifa menilai dirinya terancam tersandra status terdakwa dalam waktu yang lama di persidangan pokok perkara. Dr. Tifa mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait status hukum yang disandangnya. Tifa menilai dirinya terancam mengalami penyanderaan status sebagai terdakwa dalam waktu yang sangat lama di persidangan pokok perkara pasca hakim pra-peradilan memutuskan gugatannya tidak dapat diterima atau NU. Tim hukum Dr. Tifa pun akan melanjutkan langkah hukum termasuk mengajukan pra-peradilan kedua berkaitan dengan penggunaan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang disebut tidak relevan dengan perkara yang dihadapinya. Dan ia menilai penerapannya merupakan bentuk overcharging. Dr. Tifa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial reviewkan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra-peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra-peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan
akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Tifa pun menegaskan pihaknya siap melawan dakwaan jaksa dalam sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Irian Syah Wahyudi, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo berharap putusan pra-peradilan dirinya tidak dipengaruhi surat edaran Mahkamah Agung yang baru terbit. Sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyerahan kesimpulan baik dari kubu Roy Suryo selaku pemohon dan kubu Polda Metro Jaya sebagai termohon. Roy Suryo berharap hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dan tidak terpengaruh surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Hakim tunggal Pak Ike Darpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan sebaik-baiknya tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin. Putusan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kubu Polri sebagai termohon serahkan bukti surat dan hadirkan 2 saksi ahli. Sidang lanjutan pra-peradilan Febri Adriansyah hari ini berfokus pada 2 perkara, yakni pemeriksaan saksi ahli dari Polri sebagai pihak termohon serta penyerahan bukti dari termohon. Pihak Polri membawa sejumlah bukti dokumen dan menghadirkan 2 ahli hukum pidana, yaitu Profesor Markus Priyo dan Profesor Khairul Huda. Ahli hukum pidana Khairul Huda menyebut kesalahan penulisan terkait administrasi tidak sepatutnya dijadikan bahan yang diperdebatkan dalam pra-peradilan. Jadi sebenarnya dalam pengujian pra-peradilan yang dicari oleh hakim, apakah penetapan tersangka ini dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan atas dasar penegakan hukum ini ada dasar-dasar yang cukup logis untuk dilakukan, gitu ya. Ya, dalam kasus ini sebenarnya yang paling logis untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah tentang adanya barang bukti yang luar biasa banyak tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, katakanlah begitu. Nah, ini yang seharusnya menjadikan dasar apakah kemudian penyidik secara logis telah melaksanakan tugasnya dengan benar atau tidak menetapkan tersangka dengan barang bukti yang segitu banyak, gitu loh. Nah, jadi tidak hal-hal teknis salah-salah ketik di dalam administrasi penyidikan. Saya kira itu bukan hal yang perlu lagi diperdebatkan. Gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan Febri ini bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum sebelum memasuki tahap kesimpulan dan putusan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Ya, pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah
Rp2.016.370.000. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat, maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran, yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya. Karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Ya, untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen kursus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya, lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1.263.750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuma saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya, tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya
dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan China di Jakarta. Menhan Syafri menerima kedatangan Laksamana Dong Jun di gedung Kemenhan Jakarta. Adapun pertemuan kedua pimpinan pertahanan negara ini membahas kerjasama pertahanan yang mencakup terkait dengan pertukaran personel, industri pertahanan, dan latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata. Pertemuan ini pun merupakan bentuk politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sementara China ingin memastikan bahwa Indonesia tidak berafiliasi kepada pihak manapun, terutama terkait dengan ketegangan di Pasifik. Ini merupakan suatu langkah maju yang dilakukan di era pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Kami juga mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Kolombia dilanda darurat kebakaran hutan sebanyak 24 titik api mengamuk di Departemen Tolima dan tersebar di 13 munisipalitas. Ya, petugas gabungan diterjunkan sementara akses medan yang sulit dan juga ancaman perluasan api memperberat upaya pemadaman. Sementara api terus berkobar di sejumlah wilayah di Departemen Tolima, Kolombia. Sebanyak 24 kebakaran hutan aktif dilaporkan masih belum sepenuhnya terkendali. Petugas pemadam kebakaran dibantu dengan Angkatan Udara, Kepolisian, dan juga Unit Nasional Penanggulangan Risiko Bencana Kolombia. Upaya pemadaman menghadapi tantangan berat terutama karena sejumlah lokasi sulit untuk dijangkau. Kondisi ini memperlambat pengiriman air dan juga pengisian ulang pompa pemadam. Bahkan hingga kini petugas gabungan masih berjuang untuk menjinakkan puluhan titik api di tengah medan berat dan juga ancaman kebakaran yang terus meluas. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Ya, guncangan terasa di sejumlah wilayah dan juga memicu longsor di kawasan pegunungan Andes. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,2 mengguncang wilayah Peru bagian selatan. Berdasarkan laporan Institut Geofisika Peru, pusat gempa berada sekitar 35 km di utara Cora-Cora, Provinsi Parinacocas, wilayah Ayacucho dengan kedalaman 108 km. Getaran kuat juga memicu longsor di sejumlah kawasan pegunungan Andes. Kondisi ini menambah dampak gempa, terutama di wilayah yang berada di kawasan perbukitan dan pegunungan. Pemerintah setempat meminta bantuan untuk menangani dampak gempa. Badan Pertahanan Sipil Peru mengimbau masyarakat tetap tenang dan berada di lokasi yang aman. Warga juga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan Lebanon Selatan, Far Romane, dan dataran tinggi Ali Al-Taher. Pesawat tempur Zionis Israel melancarkan serangan udara dan artileri intensif yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan kuat juga dilaporkan di sejumlah wilayah tersebut dengan suara ledakan terdengar di sejumlah desa. Serangan ini pun berlangsung di tengah ketegangan antara lintas batas yang terus memanas dan juga berulangnya gempuran di Lebanon Selatan meskipun ada upaya mediasi serta kesepakatan gencatan senjata di kawasan tersebut.
Pemirsa, Lebanon Selatan kembali memanas. Serangkaian ledakan mengguncang Mais al-Jabal, sementara pasukan Israel bergerak masuk Wadi al-Saluki di tengah suara tembakan dan juga aktivitas drone. Eskalasi terjadi saat upaya perundingan antara Lebanon dan Israel yang masih buntu. Suasana tegang kembali menyelimuti Lebanon Selatan. Sejumlah ledakan mengguncang wilayah Mais al-Jabal saat pasukan Zionis Israel bergerak maju ke Wadi al-Saluki. Suara tembakan dan drone terdengar di sejumlah titik. Rekaman memperlihatkan ledakan yang memicu kumpulan asap tebal membumbung tinggi ke langit. Tentara Zionis Israel terlihat bergerak memasuki Wadi al-Saluki di tengah suara tembakan. Media Lebanon melaporkan Zionis Israel melancarkan serangan artileri ke Mais al-Jabal dan Wadi al-Saluki. Israel menyebut serangan ini sebagai respon atas serangan Hizbullah, sekaligus untuk menargetkan infrastruktur militer kelompok tersebut. Hingga laporan dipublikasikan, belum ada informasi mengenai korban jiwa dalam operasi tersebut. Ya, pemirsa, ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu Duhur di Idlib, Suriah. Ya, Turki memperkuat posisinya dengan memindahkan pasukan logistik dan juga senjata berat ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan tidak akan mentolerir kehadiran militer Turki yang memperluas ke arah selatan Suriah. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. Atas serangan Israel, Turki dikabarkan memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Selain itu, Turki mengecam keras serangan Israel dan menegaskan komitmennya mendukung Suriah. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ini dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mencegah pecahnya perang. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bertemu dengan Presiden Irak Nizar Muhammad Said Abidi dalam kunjungannya ke Baghdad. Ketua Parlemen Iran, Bagher Ghalibaf, tiba di Baghdad pada Rabu pagi. Pertemuan Ghalibaf dengan Presiden Irak membahas hubungan bilateral kedua negara, konflik regional, dan juga kerjasama negara kawasan dalam menjaga stabilitas. Sebelum bertemu Presiden Irak, Ghalibaf bertemu dengan sejumlah pejabat Irak lainnya. Dalam menyikapi konflik Iran dengan Amerika Serikat, Irak menyatakan komitmennya untuk mendukung Iran. Pemirsa, penasihat Korps Garda Revolusi Iran Mohammad Reza Naqvi menyatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintahan Iran dan memecah belah keutuhan wilayah negara Iran. Ya, Naqvi juga menambahkan bahwa posisi strategis Strait Hormuz menjadi kartu as ekonomi dan militer Iran yang tidak tergantikan. کسی که این جنگ رو شروع کرده بیان میکنه من میخوام چه بکنم پیروزی زمانی میتونه حاصل بشه و موفقیت زمانی میتونه ادعا بشه که کسی که هدفی رو مشخص کرده به هدف خودش رسیده باشه. دو تا هدف اصلی در جنگ دولت امریکا اعلام کرده و اونم این که نظام ایران رو براندازی کنن و ایران رو تجزیه کنن. این هدف اولیه بوده. این هدف تو همون بعد به خودش شکست خورد. تصور خیلی کوتاه‌بینانه طبق همون خصوصیتی که عرض کردم اینها داشتن که ظرف 3 روز 4 روز مثلا نظام ایران رو براندازی میکنن و مثلا ایران رو تجزیه میکنن. یعنی یه تصور خیلی واهی. Pemirsa, perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ya, ketiga negara ini terus galang kekuatan untuk memperkuat militer mereka.
Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini, Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran yang tengah memadamkan karhutla di Teluk Bayur, Berau, Kalimantan Timur, pontang-panting menyelamatkan diri setelah arah angin tiba-tiba berbalik ke arah mereka. Api yang sebelumnya berhasil dikendalikan mendadak membesar dan mengepung petugas. Kabur. Terkepung sama api, kabur. Waktunya kita kabur. Masya Allah apinya. Kita terkepung api. Detik-detik mencekam ini direkam oleh salah satu petugas damkar yang berupaya melarikan diri dari kobaran api. Wah, ini sangat bahaya sekali. Kabur. Allah, kabur. Angin yang tiba-tiba berbalik arah dan membawa udara panas membuat petugas pemadam yang sedang melakukan pemadaman di Kampung Labanan, Teluk Bayur panik. Kabur. Aduh,
guys. Segera kabur, segera kabur, segera kabur, kabur, meninggalkan lokasi. Mereka pun terpaksa menghentikan pemadaman dan berlari menyelamatkan diri dari kepungan api. Hingga hari ke-21, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Berau masih terus berlangsung. Panjangnya ini api sampai ujung sana ini. Keterbatasan personil dan kendaraan pemadam menjadi salah satu kendala di lapangan. Kondisi personil ini kami tidak terpaku ya. Mereka ini selalu mobile. Mobile artinya di mana diperlukan kita backup dulu di sana. Kemudian kita lihat situasi juga. Berdasar data BMKG Berau, sejak 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 tercatat 4.322 titik panas yang tersebar di 11 kecamatan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa tuntut pemerintah serius tangani kebakaran hutan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan diwarnai dengan kericuhan. Mahasiswa memberikan batas waktu 2 pekan pada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa dicegat saat berupaya masuk ke halaman gedung DPRD agar aksi mereka ditanggapi anggota dewan. Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel berunjuk rasa mengkritisi penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai belum maksimal dan mengancam kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah serius menangani karhutla yang tiap tahun terjadi. Terlalu kami sampaikan bahwasanya tindakan-tindakan yang dihadirkan atau jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan bersifat normatif dan diusahakan. Kita mau langkah konkret dengan tenggat waktu yang sudah kami sebutkan tadi di poin tuntutan, tapi mereka semua tidak bisa berani menjawab. Kami ikut terlibat langsung juga untuk janganlah kita ini kan menuduh, meniwas itu sangat gampang. Bagaimana di lapangan? Jadi kalau untuk divonis hanya 2 minggu, perkasa itu terlalu naik. Mahasiswa menyatakan aksi lanjutan akan digelar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi buruk. Berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara, terungkap wilayah Kalimantan Tengah indeks udara sebesar 261. Pemirsa, bersumber dari halaman indeks standar pencemar udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pagi kemarin mengungkapkan indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah ini sebesar 261. Sementara menurut situs iqr.com, akibat kebakaran hutan, wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin dan sekitarnya menjadi kota berpolusi. Pergerakan angin juga terpengaruh dengan asap tebal akibat karhutla. Polusi separah ini sangat berbahaya bagi kesehatan pernafasan warga. Pemirsa, asap kebakaran hutan lahan yang melanda Kalimantan Indonesia mulai mempengaruhi kawasan negara tetangga di kawasan ASEAN. Ya, Sarawak Malaysia menutup ratusan sekolahnya akibat asap udara yang mengganggu. Pemirsa, asap karhutla Kalimantan Barat menyebar ke Sarawak Malaysia hingga kualitas udara memburuk. Pemerintah menutup sekolah 591 sekolah dari 10 distrik selama 2 hari terakhir. Penutupan sekolah sementara ini berlakukan sambil memantau perkembangan kualitas udara dan asap dari kebakaran hutan di Kalimantan. Kebijakan ini diberlakukan karena 200.000 murid sekolah di Sarawak Malaysia terpapar kualitas udara buruk akibat asap karhutla.